Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Butuh Sawah Channel. Kanal YouTube yang senantiasa memberikan informasi terbaik tentang kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, untuk video kali ini saya akan menayangkan kondisi tanaman asollah pada hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7 kita bisa lihat di mana seluruh permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman asollah telah ditutupi oleh tanaman asollah. Ya, dan bahkan telah memiliki ketebalan tertentu. Sehingga sebenarnya tanaman asollah ini sudah bisa dipanen ya. Jadi sudah bisa dipanen pada hari yang ke-7. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat ternyata betul tanaman asollah memiliki kecepatan pertumbuhan yang sangat cepat. 7 hari yang lalu kita melakukan penebaran benih asollah. Ya, sekarang sudah bisa kita panen. Ya, tentunya ada pertanyaan, apa rahasianya ya? Apa rahasia yang bisa menyebabkan hal ini bisa terjadi? Tanaman asollah bisa dipanen pada hari yang ke-7 setelah proses penanaman. Ya, sahabat YouTube sekalian, di sini saya mencatat setidaknya ada 3 rahasia tanaman asollah tumbuh subur ya pada kolam baskom dan dapat dipanen pada hari yang ke-7 setelah proses penanaman. Sahabat YouTube sekalian, jadi rahasia yang pertama ya, mengapa tanaman asollah sudah bisa dipanen pada hari yang ke-7. Yang pertama tentunya adalah pengaruh pancaran sinar matahari. Media budidaya asollah yang berupa baskom ini kita bisa lihat ya, memiliki tempat yang sangat terbuka, tidak ada satupun pohon yang mengalami maupun bangunan ya jauh dari rumah, sehingga tanaman asollah ini memiliki atau mendapatkan cahaya matahari yang melimpah setiap harinya ya, sehingga tentunya hal ini merupakan faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan tanaman asollah terjadi secara maksimal. Ya, terus yang kedua yang menjadi kunci atau rahasia tanaman asollah ini tumbuh sangat subur. Yang kedua itu adalah kita melakukan proses pengadukan tanaman asollah atau media budidaya tanaman asollah. Jadi airnya itu kita aduk setiap hari ya. Sehingga tentunya tanaman asollah terus mendapatkan unsur hara yang cukup. Ya, jadi unsur hara yang mengendap di dasar kolam. Dengan kita melakukan pengadukan, itu tentunya bisa menyebar ke seluruh kolam air, termasuk pada permukaan air, sehingga dapat ditangkap dan diserap oleh tanaman asollah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu adalah jenis pupuknya sendiri. Ya, pupuknya sendiri seperti yang Anda lihat pada video sebelumnya, kita memberikan pupuk yang berupa pupuk organik padat ya. Pupuk organik padat yang berupa kotoran hewan, kohe hewan. Di sini saya menggunakan kotoran entok yang memang sangat subur karena sudah menyatu dengan tanah. Itu kita jadikan sebagai pupuk.
yang merupakan sumber unsur hara bagi tanaman asollah. Sehingga pada hari yang ketujuh, sekali lagi, tanaman ini sangat subur ya. Warnanya saja kita bisa lihat sangat hijau dan telah memiliki tingkat ketebalan yang sudah cukup baik sehingga dapat kita panen. Ya, dan untuk pupuknya sendiri, apakah mutlak kita harus menggunakan kotoran dari apakah mutlak kita harus menggunakan pupuk dari kotoran entok? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa menggunakan pupuk organik yang lain seperti kotoran sapi, kotoran kerbau ya. Ya, namun tentunya harus kita keringkan dulu untuk menghilangkan bau amonia apabila kotoran tersebut atau kohe tersebut itu belum menyatu dengan tanah. Ya, kotoran kambing bagaimana? Ya, kotoran kambing juga dapat kita gunakan dengan catatan karena kotoran kambing sifatnya padat dan keras. Jadi sebelumnya itu kita lakukan proses fermentasi terlebih dahulu agar kotoran kambing tersebut mudah untuk kita pecahkan, mudah untuk kita haluskan ya, sehingga mudah untuk kita aplikasikan pada tanaman asollah. Ya, untuk pemupukan dengan jumlah pupuk yang cukup banyak seperti yang saya perlihatkan pada video sebelumnya, maka kita tidak perlu melakukan proses pemupukan dalam 10 hari terakhir setelah proses penanaman. Ya, kita bisa melakukan proses melakukan proses pemupukan ulang itu pada hari yang ke-14 atau 2 minggu setelah proses penanaman. Ya, kita sekali lagi kita bisa menggunakan pupuk padat, bahkan pupuk cair sekalipun bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan pupuk-pupuk ya sumber unsur hara yang kita buat sendiri, jadi tanpa mengeluarkan biaya. Sebagai contoh, itu kita juga bisa gunakan pupuk cair POC ya, pupuk organik cair dari air cucian beras. Videonya ada saya buat, videonya ada di channel YouTube ini, silahkan ditonton untuk bagaimana kita bisa memproduksi pupuk sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi bisa kita dapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi yang kita bisa berikan pada video kali ini tentang rahasia tanaman asollah tumbuh maksimal dapat dipanen pada hari yang ke-7 setelah proses penanaman. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.